Dan di antara keistimewaannya, karena semua rukun Islam terkumpul di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang paling indah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 bulan Zulhijjah. Apapun amalan yang kita lakukan, maka itu mulia di sisi Allah, bahkan lebih mulia daripada orang yang berjihad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ada kelana masalah dalam kehidupannya, artinya Allah yang akan membantu penyelesaian masalah dalam kehidupannya. Dan kita tahu tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Dan di antara salah satu solusinya adalah bagaimana berzikir kepada Allah. Dan di antara salah satu zikir yang paling mulia adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa pula kebaikan yang didapatkan bagi mereka yang selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi di akhirat? Wa tughfaru dzambuk, dan dosa-dosa kalian akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita diampunkan, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah surga kepada kita bersama. Karena kita harus membedakan antara al-'afwu dengan al-maghfirah. Kalau al-maghfirah, Allah ampunkan tanpa diberikan hukuman. Sedangkan al-'afwu, Allah maafkan, tapi sebelumnya bisa jadi diberikan teguran. Teguran bisa jadi berupa musibah, teguran bisa jadi berupa ada penyakit, teguran berupa yang lainnya, itu disebut dengan al-'afwu. Allah maafkan tapi setelah diberikan teguran. Tapi kalau al-maghfirah, ampunan, itu diampunkan, ditutup tanpa diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang didapatkan bagi mereka yang memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini merupakan tanggal 1 Zulhijjah, yang mana awal 10 awal Zulhijjah merupakan di antara hari-hari yang terindah. Sebahagian para ulama menyebutkan ada 3-10 yang harus kaum muslimin memperhatikan waktu tersebut. Yang pertama 10 Al-Muharram, yang kedua 10 Zulhijjah, yang ketiga 10 terakhir bulan Ramadan. 3-10 ini adalah 3-10 yang istimewa. 10 terakhir Ramadan itu istimewa, 10 di awal bulan Zulhijjah itu istimewa, dan 10 di awal bulan Al-Muharram itu juga istimewa. Dan di antara yang paling istimewa adalah 10 di awal bulan Zulhijjah. Dan di antara keistimewaannya, karena semua rukun Islam terkumpul di dalamnya. Kenapa rukun atau Zulhijjah menjadi 10 awal Zulhijjah menjadi bulan yang mulia atau 10 yang termulia? Karena semua rukun Islam terkumpul di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang paling indah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 bulan Zulhijjah. Apapun amalan yang kita lakukan, maka itu mulia di sisi Allah, bahkan lebih mulia daripada orang yang berjihad. Kecuali kalau dia berjihad, kemudian dia bawa hartanya, kemudian dia berjihad dan dia tidak pulang. Artinya hartanya habis berjihad, nyawanya pun diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baru itu yang termulia. Tapi kalau tidak demikian, berarti amalan-amalan yang kita lakukan 10 di awal bulan Zulhijjah jauh lebih mulia. Dan itu merupakan di antara bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Sehingga bagi kita yang melaksanakan ibadah haji atau tidak melaksanakan ibadah haji, bulan Zulhijjah, terutama di awal 10 awal bulan Zulhijjah, merupakan bulan yang amat mulia. Apapun boleh kita lakukan di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Makanya jangan pernah kita meninggalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini harus diulang-ulang. Kemudian salat, terutama salat sunat. Kemudian begitu juga puasa. Makanya bagi orang yang menunaikan ibadah haji, tetap dianjurkan bagi mereka berpuasa sampai tanggal 8 Zulhijjah. Sedangkan tanggal 9, maka mereka berhari raya. Tidak boleh bagi mereka berpuasa karena mereka sedang berhari raya di Arafah.
Kemudian begitu juga dengan sedekah. Bagi kita yang Allah berikan kelebihan, maka ingat di dalam harta kita ada milik orang lain, bukan punya kita, tapi milik orang lain. Dan sedekah yang paling bagus adalah terhadap rahim-rahim kita. Rahim itu siapa? Ayah ibu sudah pasti. Keluarga ayah, saudara ibu. Saudari ayah, saudari ibu. Saudara, saudari. Satu ayah, satu ibu, atau satu ayah dan satu ibu. Itulah rahim kita, tidak banyak. Maka mereka lah yang paling berhak menerima sedekah kita. Dan inilah momennya, yaitu momen di mana kita ingin berzakat, bersedekah dan yang semisalnya. Dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan rukun yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Maka disebut dengan bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu artinya adalah bulan yang mana di dalamnya ada ibadah haji. Dan itu dikhususkan bagi mereka yang ada di tanah suci menunaikan ibadah yang mulia, dan kita di antara salah satunya. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menyempurnakannya. Sehingga ikhwatul Islam, bulan Zulhijjah ini di antara amalan yang paling mulia selain yang tadi telah kita sebutkan, yang pertama adalah berzikir. Dan zikir yang paling mulia, apa zikir yang paling mulia? Siapa yang tahu apa zikir yang paling mulia? Zikir yang paling mulia adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Qur'an. Makanya kita ikhwatul Islam, selama kita berada di sini, terutama di awal-awal bulan Zulhijjah, Al-Qur'an jangan lepas. Begitu kita baca melalui handphone, kita baca langsung, artinya kita memiliki wirid. Dan wirid itu artinya kita biasa mengatakan kalimat wirid. Tapi kalau kita lihat wirid itu sebenarnya, arti wirid itu adalah hadzul mar'i minal Qur'an. Itu baru disebut dengan wirid. Wirid itu adalah bacaan seseorang, bagian yang biasa dia baca. Misalnya dia selalu baca satu juz atau satu juz satu hari, itu wirid namanya. Berarti setiap hari dia baca satu juz, maka wirid itu baru disebut dengan wirid. Jadi wirid yang sesungguhnya itu adalah hadzul mar'i minal Qur'an, itu baru disebut dengan wirid. Dan itulah zikir yang paling mulia. Makanya disebutkan seperti misalnya majalisul zikir, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Wahai kalian, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Taman surga itu apa ya Rasulullah? Karena yang mereka tahu taman surga itu hanya satu saja, yaitu taman surga yang disebutkan oleh Nabi di dalam Masjid Nabawi. Tapi ternyata taman surga itu ada yang lain. Sehingga mereka bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qal hilaqa zikir, atau majalisus zikir, majlis zikir. Apa makna zikir? Majlis zikir itu artinya adalah majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir yang paling mulia tidak akan pernah ada lawannya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga Imam An-Nawawi memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Azkar. Kemudian apalagi ibadah yang dianjurkan bagi kita melakukannya yang paling mulia? Yang kedua adalah mengagungkan Allah itu sendiri. Dan mengagungkan Allah bahasa Arabnya adalah takbir. Maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan takbir. Sehingga di bulan Zulhijjah adalah bulan di mana kita bertakbir. Takbir itu banyak lafaznya, dan lafaz yang paling bagus di antara lafaz-lafaz yang ada adalah dengan tasniyah atau dengan musanna. Musanna itu takbirnya dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasanya kan ada tiga dua, ada dua tiga. Boleh sebenarnya, tidak menjadi masalah. Tapi kita ingin mencari yang termulia. Dan di antara yang lafaz yang paling mulia adalah dengan dua, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau tiga juga tidak menjadi masalah. Kalau tiga dua, misalnya di awal tiga, setelahnya dua, atau di awalnya dua, setelahnya tiga, juga tidak menjadi masalah. Tapi itu adalah di antara lafaz yang paling bagus, yaitu dua-dua. Itu adalah di antara kalimat yang paling bagus. Dan itu kita lakukan. Bahkan Nabi SAW ketika mereka beranjak dari Mina, karena tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, kaum muslimin mereka berada di Mina. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun sunnah, namun kita tidak ingin meninggalkannya. Ketika para sahabat mereka berada di Mina bersama Nabi SAW, kemudian dari Mina mereka menuju Arafah. Apa yang mereka lakukan? Minna mulabbi wa minna mukabbir.
Coba lihat bagaimana dua keadaan yang mereka lakukan. Ada di antara kami yang mulabbi itu artinya mengucapkan talbiyah, karena memang talbiyah adalah kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, kapan mereka mengucapkan kalimat talbiyah? Mulai dari mereka berada di miqat sampai kapan orang yang kita nanti akan umrah nih, kita akan umrah. Dikala kita umrah, kita berada di miqat, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian kita mengucapkan kalimat yang dibacakan oleh Nabi, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, kami menunaikan ibadah haji ini tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Kemudian dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Nah, kalimat ini sampai kapan kita baca? Sampai macam mana kita tak tahu nih. Orang yang umrah, besok kita akan semua umrah nih, besok atau lusa. Kapan terakhir kita mengucapkan kalimat ini? Sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Bisa dipahami? Jika kita tawaf, apakah ada orang tawaf mengucapkan kalimat talbiyah? Ada atau tidak? Tidak ada lagi, karena zikirnya sudah lain. Bisa dipahami? Nanti kita umrah, kapan kita mengucapkan kalimat talbiyah ini? Nanti dari kita berada di miqat sampai kita melihat Ka'bah. Artinya kalau kita melihat Ka'bah berarti kita ingin melakukan tawaf, berarti selesai habis waktunya. Taib itu kalau seandainya kita melaksanakan ibadah umrah. Kemudian kalau nanti kita berhaji, kapan kita kembali mulai mengucapkan kalimat ini? Kapan? Untuk orang yang berhaji, kapan mereka mengucapkan kalimat talbiyah? Siapa yang dapat angkat tangan? Kapan? Tanggal 8 Zulhijjah. Kalau seandainya dia haji qiran, dia datangnya ke Mekah tanggal 1 Zulhijjah. Kapan? Tanggal 1. Jadi apa standarisasinya? Ketika dia memulai niat haji. Ada kalimat hajinya. Ketika dia memulai kalimat niat haji, labbaik Allahumma hajja. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajja, maka di waktu itulah dia mengucapkan kalimat talbiyah. Kalau yang kita tamattu, berarti kapan kita akan mulai? Tanggal? Kapan kita akan berhaji nanti, tanggal berapa? Betul, tanggal 8, bukan tanggal 9. Tanggal berapa atau tanggal 9? Susah jawab ya. 8 atau 9? Silakan, ada yang tanggal 9, ada atau tidak? Ada. Ada yang tanggal 8 ada atau tidak? Ada tidak? Banyak. Rata-rata tanggal 8, tapi ada juga yang tanggal 9. Biasanya dokter, petugas, atau bagi mereka yang ada kegiatan dan yang semisalnya. Artinya berarti mereka memulai mengucapkan kalimat talbiyah bagi yang haji di awal mereka berniat haji. Kapan terakhir? Kapan terakhir? Kapan kita terakhir mengucapkan kalimat talbiyah bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji? Di Masjid Arafah? Betul nih. Macam salah aja. Baik. Kawan? Nah, setelah melempar? Betul. Jangan salah, kalau betul ya betul. Setelah tahadul awal. Betul nih. Setelah kita melontar jamarat Aqabah. Melontar jamarat Aqabah kapan? Tanggal 10. Kalau setelah kita selesai melontar jamarat Aqabah, baru selesai mengucapkan kalimat talbiyah. Berarti setelahnya jangan lagi kita mengucapkan kalimat talbiyah, tapi kita mengucapkan kalimat takbir. Kita kembalikan kepada hukum asalnya. Takbir, bukankah sekarang kita momen-momen bertakbir? Makanya takbir itu ikhwatul Islam di antara ibadah yang paling mulia terutama di bulan atau di awal Dzulhijjah. Nah,
Karena itulah takbir itu terbagi kepada dua. Ada takbir yang disebut dengan takbir mutlak, bebas kapanpun kita baca silakan, tidak menjadi masalah, maka disebut dengan takbir mutlak. Ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu artinya takbir yang mana kita baca setelah kita menunaikan ibadah salat, yaitu mulai dari hari raya Idul Adha, kemudian sampai hari tarwiyah atau sampai hari tasyrik 13 terakhirnya sebelum matahari terbenam, yaitu di waktu salat asar. Itu adalah disebut dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat. Bagaimanapun ikhwatul Islam, maka di antara ibadah yang paling mulia adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kalimat takbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi ikhwatul Islam, kemarin kita telah membahas tentang masalah larangan-larangan ihram, dan kita akan kembali sedikit mengulang tentang larangan ihram. Kemarin kita telah menjelaskan ada 5 larangan ihram ikhwatul Islam sebagai muqaddimah, yaitu yang pertama adalah tidak boleh mengambil rambut yang ada di tubuh kita, kemudian tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai wewangian, terutama di awal kita melaksanakannya di pakaian. Kalau di badan sebelumnya maka diperbolehkan, dan tidak boleh menutup rambut kita atau kepala kita dengan sesuatu yang menempel, dan terakhir tidak boleh memakai sesuatu yang berjahit, dan itu telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian ditambah lagi sebagian oleh para ulama ikhwatul Islam, untuk para wanita mereka tidak boleh memakai qafazain. Apa arti qafazain? Sarung tangan. Mereka tidak boleh memakai sarung tangan, dan tidak boleh bagi mereka untuk memakai cadar. Cadar itu ikhwatul Islam sesuatu yang menempel di wajah. Berarti boleh bagi mereka memakai sesuatu yang tidak menempel dari wajahnya. Tergantung bagaimana pendapat mereka. Karena ada sebagian para ulama mereka mengatakan cadar itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah. Terlepas dari perbedaan para ulama tersebut, namun mereka tidak boleh memakainya yang menempel. Kalau yang tidak menempel maka tidak menjadi masalah. Kemudian ikhwatul Islam, bagaimana dengan masker? Boleh tidak kita memakai masker dikala nanti kita memakai pakaian ihram? Hukum asalnya ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kita untuk tidak memakainya. Jadi tidak ada nanti di antara kita yang pakai masker, kecuali demi kemaslahatan dirinya. Kalau seandainya dokter mengatakan harus menggunakan masker, bisa jadi karena cuaca atau karena alasan kesehatan demi kebersamaan, kemudian dianjurkan untuk pakai masker, maka itu lain ceritanya. Bisa dipahami? Karena bisa jadi nanti ada peraturan secara tiba-tiba ikhwatul Islam. Karena biasanya para jemaah jika mereka berangkat, mereka ada dikasih suntik saya tidak tahu namanya. Di sini juga demikian. Jadi semua yang berangkat itu untuk memberikan kekuatan imunnya. Artinya agar kita nanti sama-sama mendapatkan kemaslahatan. Karena kita tahu ikhwatul Islam, kalau jemaah haji, jemaah umrah, satu orang yang batuk, se-Arafahnya batuk semuanya. Ya atau tidak? Satu yang sakit bisa jadi menular penyakitnya dan yang semisalnya. Maka itu demi kemaslahatan. Kalau seandainya demikian, maka silakan kita memakai masker. Tapi kalau seandainya tidak, maka tutuplah, maka jangan dia ada di antara kita yang menutup wajahnya dengan masker tersebut. Itu merupakan di antara larangan ihram yang telah kita sebutkan. Nah, larangan ini, 5 larangan yang telah kemarin kita bicarakan, itu kalau seandainya terlupa atau kita tidak tahu, maka kita tidak kena denda. Tapi kalau ada di antara kita yang terpaksa melanggarnya demi kemaslahatan, maka silakan kita bayar denda. Kemarin kita telah memberikan contoh, misalnya ada orang yang sakit, kemudian dia harus menggunakan pampers, misalnya orang yang sudah tua, bisa jadi nanti dia buang air, misalnya buang air kecil dan yang semisalnya, maka dia wajib menggunakan pampers tersebut. Dan di zaman Nabi ada salah seorang sahabat yang dia memiliki rambut yang panjang dan banyak kutunya, sehingga kutu itu sudah berjalan di mukanya. Nabi kasihan, dan dia tidak boleh mencukur rambutnya, tapi Nabi perintahkan dia untuk mencukur rambutnya. Padahal itu larangan, tidak boleh mengambil rambut yang ada di anggota badan. Nabi perintahkan dia mengambilnya karena kemaslahatan. Sehingga apabila ada orang yang terpaksa melakukan larangan ihram, maka lakukanlah, namun ditutup dengan denda. Dendanya apa? Dendanya itu yang ikhwatul Islam, yang pertama adalah dengan dam tentunya, atau dengan menyembelih 1 ekor kambing. Kalau seandainya dia tidak sanggup, karena dendanya ada pilihannya ikhwatul Islam. Yang kedua, dendanya adalah memberikan 6 orang fakir miskin makanan. Dan ini lebih mudah. Memberikan
memberikan 6 orang fakir miskin makan, dan itu diberikan kepada orang-orang yang ada di Mekah sana, dan insya Allah mudah bagi kita memberikannya. Nah, satu orang itu berapa harus kita berikan? Berikan kepada satu orang setengah sa'. Satu sa' itu berapa? Satu sa' itu ikhwatul Islam. Misalnya kita ambil beras seperti ini. Ini apa namanya bahasa kita? Satu genggam. Satu genggam ini namanya satu mud. 4 genggam namanya satu sa'. Bisa dipahami? Berarti setengah sa' 2 genggam. Itulah takarannya. Dan ini ikhwatul Islam, takaran ini adalah takaran yang syar'i. Bahkan untuk bayar zakat, kita kalau bayar zakat berapa sa'? 1 sa'. Zakat fitri. Nanti kalau hari raya Idul Fitri kita akan bayar zakat fitri. Berapa yang harus kita bayar? Yaitu beras. Berapa ukurannya? 1 sa'. Makanya nanti kalau kita tidak punya takaran, ambil beras 4 genggam, itu namanya 1 sa'. Dan itulah takarannya. Sehingga para ulama mereka berbeda. Ada yang menyebutkan 2,3 kilo gram per kilogram beras. Ada yang menyebutkan 2,4. Kenapa? Karena berbeda sa'nya. Sehingga perbedaan ini perbedaan biasa ya ikhwatul Islam, tidak menjadi masalah. Begitu juga nanti bagi mereka yang ingin memberikan fakir miskin, maka berikanlah kepada mereka 6 orang, 1 orang itu setengah sa'. Dan itu sama dengan fidyah. Kita tahu apabila ada orang yang tidak berpuasa karena sudah tua, atau karena sakit, atau wanita yang selalu tahun ini menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun depan menyusui lagi misalnya, sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka dia harus bayar fidyah misalnya. Berapa dia harus bayar fidyah? Biasanya yang suka bayar fidyah di sini untuk orang tuanya, untuk keluarganya, berapa kita bayar fidyah? Berapa? Yaitu sebanyak kita bayar fidyah sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Baik, sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Anggapkan dia meninggalkan puasa 30 hari. Kemudian 30 hari ini, berapa yang harus kita berikan kepada fakir dan miskin? Sama. 1 orang fakir dan miskin setengah sa'. Bisa dipahami? 1 orang fakir dan miskin setengah sa'. Berarti kalau 30 hari dia harus memberikan 15 sa'. Nah, 1 sa' itu berapa? Tergantung berapa ukurannya. Namun kebijakan para ulama, mereka mengatakan 1 sa' itu lebih mempermudah, kurang lebih 3 kilo. Berarti setengah sa' 1,5 kilo. Berarti 1 orang fakir dan miskin kita berikan kepada mereka 1,5 makanan pokok. Berarti nanti misalnya kalau kita melakukan larangan, seperti misalnya kita harus pakai pampers untuk orang tua, atau melakukan larangan yang lain, atau misalnya apapun larangan yang mesti bagi kita untuk melakukannya, atau kalau seandainya kita melakukan tanpa sengaja, terlalu panas misalnya, kita sedang dalam keadaan ihram, kita tidak ada payung, terpaksa kita tutup kepala kita ini dengan pakaian ihram karena terlalu panas. Kalau terlalu panas, kalau tidak kita tutup, bisa jadi kita demam, kita sakit, ada masalah yang lain, maka kita terpaksa menutupnya. Itu larangan, tapi boleh karena terpaksa kita melakukannya. Maka berikanlah makanan kepada 6 orang fakir miskin. 1 orang fakir miskin 1,5 kilo. Berarti nanti kita beli kurma, berapa kilo kita beli kurma? 3 kilo. Kemudian kita bagi 6. Bisa dipahami? Kemudian kita bagikan kepada fakir dan miskin yang ada di Masjidil Haram, atau kita lihat saudara kita yang lainnya. Itu adalah alternatif yang kedua, dam. Jadi bukan hanya dam saja. Makanya disebut dengan yang satu dam, yang satu dengan memberikan 6 orang fakir miskin makanan, 1 orang 1,5 kilo, dan yang ketiga adalah dengan berpuasa 3 hari. Silakan kita pilih mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita kalau seandainya kita melakukan larangan-larangan ihram. Karena kafaratnya itu berbeza. Orang yang meninggalkan larangan atau melakukan larangan ihram, yang 5 tadi itulah hukum atau dendanya, kafaratnya. Orang yang meninggalkan kewajiban haji tidak ada pilihan, mereka harus membayar dam. Itulah ceritanya. Jadi dam atau kafarat itu berbeza antara satu kesalahan dengan kesalahan yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, di antara larangan yang lain yaitu adalah memburu binatang buruan atau membunuh binatang buruan. Semua binatang buruan maka tentunya dijaga, apalagi di tanah haram. Dan keharamannya itu ada 2. Yang pertama karena di tanah haramnya, dan yang kedua karena kita dalam keadaan ihram. Itu harus kita ingat, itu adalah binatang buruan, bukan sekedar binatang saja. Contoh misalnya nanti dikala kita pergi ke Arafah. Arafah itu ikhwatul Islam,
itu hanya ditempati 1 kali dalam 1 tahun saja. Biasanya kalau kita berada di sana, banyak lalatnya, banyak nyamuknya, dan yang semisalnya. Kalau ada nyamuk yang menggigit, boleh tidak kita membunuhnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita sedang ihram. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena dia bukan binatang buruan. Karena dulu pernah terjadi ikhwatul Islam di kala kami melaksanakan ibadah haji, nyamuk banyak sekali. Ya wajar, nyamuk banyak sekali ikhwatul Islam. 1 kali dalam 1 tahun kita tempati. Banyak nyamuk, kemudian banyak yang hinggap di badan para jemaah. Mereka tak boleh kalau membunuh nyamuk, karena kita sedang dalam keadaan ihram, habis bengkak badannya. Bisa dimahami? Yang tidak boleh itu adalah binatang yang boleh dimakan, seperti burung misalnya, ataupun yang semisalnya. Walaupun itu bukan tujuan kita, karena bisa jadi disengaja atau tidak disengaja, karena keadaan kita sedang berihram. Atau juga tidak boleh bagi kita menakut-nakutinya. Kalau memburu mungkin tidak, tapi menakut-nakutinya sering. Apalagi bagi kita yang suka foto-fotoan, video dulu di merpati misalnya, ada merpati kita video, terpaksa kita lari-lari supaya burungnya terbang. Pernah atau tidak? Kita saja pernah, apalagi keluarga kita. Biasanya itu banyak dilakukan oleh para wanita. Dikala mereka lari-lari, suami tukang video, sehingga nanti burung-burungnya berterbangan, dan itulah yang mereka cari. Dan itu tidak boleh dilakukan, karena kita berada di tanah haram atau dalam keadaan ihram. Seperti misalnya di Madinah, di Mekah, banyak sekali ikhwatul Islam. Karena burung-burung di sini merasa aman, tidak ada yang mengganggunya. Karena memang diharamkan bagi kita untuk mengganggunya, membuat dia terkejut ataupun masalah-masalah yang lainnya, itu tidak boleh bagi kita melakukannya. Nah, orang yang melakukan, kalau seandainya terbunuh binatang buruan, maka dendanya bayar sesuai dengan harganya. Dendanya sesuai dengan harganya. Kemudian ikhwatul Islam, di antara yang lain yang tidak boleh bagi kita melakukannya adalah melakukan akad nikah. Dan itu sesuatu yang betul-betul kita mengetahui bersama, akad nikah, walinya atau yang menikahkannya, maka tidak boleh dilakukan ketika seseorang dalam keadaan ihram. Kalau seandainya tetap dilakukan, maka pernikahannya adalah pernikahan yang tidak sah, pernikahan yang batal. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang bersama keluarganya, atau yang bersenda gurau, atau yang bercubu dengan keluarganya. Itu juga merupakan di antara salah satu yang dilarang, kecuali setelah kita melakukan tahallul tsani. Dan tahallul tsani itu ikhwatul Islam, kita tahu tahallul itu ada 2. Dan tahallul itu artinya bukan bercukur. Ingat baik-baik, tahallul itu artinya bukan bercukur. Bercukur itu bahasa Arabnya adalah halak atau taksir. Taksir artinya memendekkan rambut, halak itu membotakkan rambut. Itu namanya halak atau taksir. Tahallul itu artinya adalah menghalalkan diri. Kenapa kita harus menghalalkan diri kita ini, ikhwatul Islam? Karena sebelumnya kita sudah mengharamkan. Kapan kita mengharamkan diri? Ketika kita memakai sebuah pakaian yang berwarna putih, namanya pakaian ihram. Ihram itu diambil dari kata-kata haram. Karena apabila seseorang memakai pakaian ini, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah, haram baginya melakukan sesuatu yang boleh bagi dia untuk melakukannya. Nah, kapan dia akan menjadi halal? Maka ketika di akhirnya disebut dengan tahallul. Tahallul itu artinya dia sudah menghalalkan dirinya. Nah, tahallul dalam umrah biasanya terakhir adalah dengan memendekkan rambut atau mencukurnya. Sehingga biasanya memendekkan dan mencukur rambut disebut dengan tahallul kalau dalam ibadah umrah. Sedangkan dalam ibadah haji, ikhwatul Islam, tidak demikian. Sekarang kita contohkan. Pada tanggal 10 Zulhijjah, perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, kemarin kita sudah membuka sedikit tentang masalah 10 Zulhijjah, karena ini adalah amalan yang paling berat bagi kita melakukannya. Tanggal 10 Zulhijjah, hari ini disebut dengan Al-Hajjul Akbar. Tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Al-Hajjul Akbar, haji yang paling besar. Kenapa demikian? Karena hari ini ada 4 amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah melontar jamarat Aqabah. Yang kedua adalah menyembelih. Yang ketiga adalah bercukur. Yang keempat adalah tawaf ziarah, atau yang kita kenal dengan tawaf ifadah. Ini 4 amalan yang harus kita lakukan. Kemudian ikhwatul Islam, di antara 4 amalan ini ada satu amalan yang kita tidak sepakat di sana, yaitu menyembelih.
Karena tidak semua orang yang menyembelih. Yang menyembelih itu ikhwatul Islam hanyalah orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran saja. Orang yang melakukan haji ifrad tidak ada yang namanya menyembelih. Dan menyembelih itu bukan satu-satunya solusi, masih ada solusi yang lain. Bagi orang yang tidak mau menyembelih, misalnya ada di antara kita yang ragu, nanti kalau saya menyembelih, saya tidak tahu kapan harus menyembelih. Karena kebanyakan ada orang yang menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Kita menyembelih dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, menyembelih itu sama hukumnya dengan berkorban. Ketika kita berkorban atau menyembelih, boleh tidak kita menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau untuk daging rendang, bukan daging kurban. Bisa dipahami? Tapi kalau untuk daging kurban, maka tanggal 10, 11, 12, dan 13. Begitu juga dikala kita nanti membayar hadiu, atau istilah yang kita kenal dengan dam. Jangan kita menyembelih kecuali tanggal 10, atau 11, atau 12, atau 13. Ada 4 hari waktunya. Kenapa kita harus menyembelih sebelumnya? Makanya jangan kita menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Terlepas daripada perbezaan para ulama. Iya, ada para ulama yang berbeza. Kenapa mereka berbeza ikhwatul Islam? Sekarang kita sebutkan. Tapi ini hanya sekadar kita menyebutkan perbezaan para ulama dan apa alasannya. Karena bagi ada orang yang tidak bisa menyembelih, maka ada solusi yang kedua, yaitu dengan berpuasa. Misalnya kita datang ke sini, kita bawa uang pas-pasan saja. Kemudian kita tidak bisa membayar dam, tidak bisa haji, tidak bisa menyembelih, maka tidak menjadi masalah. Ada alternatif yang kedua. Apa alternatif yang kedua? Puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halamannya. Tilka asyaratun kamilah. Bisa dipahami? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Bagi kita yang tidak membayar dam, atau bagi kita yang tidak berhadiu, maka boleh mengambil pilihan yang kedua. Karena dendanya itu ada 2. Orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran, boleh mereka dengan dam, boleh pula bagi mereka berpuasa. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi bukan semata-mata hanya membayar dam saja. Kalau ada di antara kita yang tidak bayar dam juga tidak menjadi masalah. Maka boleh bagi mereka mengganti dengan berpuasa. Dan insya Allah kaum muslimin kesempatan berpuasa itu amat banyak. Apalagi di awal bulan Dzulhijjah. Misalnya besok kita berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kita sampai tanggal 2, kemudian kita melaksanakan ibadah. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, bisa kita berpuasa. Atau setelahnya, bisa juga kita berpuasa. Dan kita memang akan berpuasa. Karena memang itu adalah ibadah yang paling mulia. Baik ikhwatul Islam, 3 hari dilakukan di sini. Kemudian nanti ketika kita sampai di kampung halaman, tambah lagi dengan 7 hari. Itulah solusi yang kedua. Sehingga menyembelih tidak satu-satunya kafarat, tapi boleh juga dengan berpuasa. Nah pertanyaannya ikhwatul Islam, bagi kita yang tidak mau membayar dam, tapi mereka ingin berpuasa, kapan mereka boleh berpuasa? Apakah mereka boleh berpuasa sebelum tanggal 10? Atau mereka mesti berpuasa setelah tanggal 10? Hah? Kapan mereka boleh berpuasa? Sebelum tanggal 10 atau setelah tanggal 10? Kalau yang tidak bayar dam, mereka memilih berpuasa, kapan mereka berpuasa? Sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau setelah tanggal 10 Zulhijjah? Setelah atau sebelum? Apa jawabannya? Setelah. Kalau setelah kapan? Kalau setelahnya adalah tanggal 14. Tanggal 11? Tanggal 11 nggak boleh puasa. Tasyrik. Hari tasyrik nggak boleh puasa. Siapa bilang tidak boleh puasa hari tasyrik? Kalau yang haji, betul nih. Orang yang ingin berpuasa tidak bayar dam, boleh bagi mereka berpuasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Hari tasyrik itu hukumnya adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Kecuali bagi mereka yang tidak bayar dam, maka boleh bagi mereka berpuasa tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebelumnya, boleh tidak kita berpuasa? Untuk yang tidak bayar dam, bolehkah tidak dia berpuasa sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Boleh atau tidak? Karena disinilah hukum bisa diambil oleh para ulama ikhwatul Islam.
boleh berpuasa sebelum tanggal 10, boleh, tidak menjadi masalah. Misalnya besok kita berangkat, sebagaimana tadi yang kita contohkan, kemudian kita sudah berniat bahwa saya tidak bayar dah, saya ganti dengan berpuasa, maka boleh berpuasa sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Bisa dipahami sampai di sini? Kenapa kita mengatakan yang demikian? Inilah salah satu alasan para ulama. Kalau puasa boleh dilakukan sebelum tanggal 10 Zulhijjah, kenapa menyembelih tidak boleh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Kayaknya tidak ya. Kita ulang lagi, perhatikan baik-baik. Terutama saya tahu ya kita capek penat semuanya. Dan semoga Allah berikan kesehatan dan kekuatan.